Hai semuanya, saat ini saya sedang berada di restoran Hotel Grand Zuri Yogyakarta, di mana saya akan menikmati fine dining atau jamuan makan formal. Di mana ketika kita menikmati jamuan makan formal, ada beberapa aturan dan etika yang harus kita ikuti. Biasanya aturan dan etika itu disebut dengan table manner. Dalam fine dining atau jamuan makan formal, makanan kita akan dibagi ke dalam beberapa courses, yaitu akan ada bread and butter, lalu appetizer, soup, main course, dessert, dan kemudian ditutup dengan hidangan berupa teh atau kopi sesuai dengan preferensi kita. Nah, pertama kita akan belajar tentang etika duduk saat fine dining. Nah, ketika fine dining, duduk kita tuh harus tegap. Badan harus tegap, tidak boleh menyandar ke sandaran atau slouching membungkuk, jadi harus dijaga tetap tegap dan dengan jarak kurang lebih 10 cm dari meja. Juga harus menyisakan space antara punggung kita dengan sandaran kursi. Space ini nanti fungsinya kalau yang cewek bawa tas itu bisa untuk meletakkan tas, jadi tasnya diletakkan di antara punggung dengan sandaran kursi. Penting untuk diingat bahwa kita tidak boleh duduk sebelum host atau yang menjamu kita makan, misalnya yang lebih tua atau orang yang mengundang kita makan itu sebelum mereka duduk kita tidak boleh duduk juga seperti itu. Dan perlu diingat juga untuk yang cowok atau yang laki-laki untuk tidak duduk sebelum yang perempuan itu duduk. Nah, harus jadi gentleman dan membantu yang perempuan duduk. Caranya kursi yang perempuan itu ditarik, lalu yang perempuannya berdiri di depan kursi, lalu yang laki-laki mendorong kursinya sampai menyentuh betis si perempuan. Lalu perempuannya bisa duduk, dan setelah perempuannya duduk, baru yang laki-laki yang duduk gitu. Nah, setelah itu kita juga harus memperhatikan beberapa sikap yang lain. Seperti yang pertama, tidak boleh meletakkan siku di atas meja seperti ini. Jadi siku harus selalu di sebelah kiri kanan tubuh dengan telapak tangan di atas pangkuan. Tidak boleh juga untuk meninggalkan ponsel kita di atas meja. Jadi ponsel harus diletakkan di dalam kantong atau di dalam tas dalam silent mode seperti itu. Lalu tujuannya adalah agar kita sebagai tamu yang hadir itu bisa engage dengan teman-teman kita, teman-teman makan kita yang lain begitu. Jadi kita bisa berbicara dengan mereka, bisa ngobrol seperti itu. Nah, ketika kita berbicara atau ngobrol dengan teman kiri kanan kita, itu volume suaranya cukup dijaga agar tidak terlalu kuat. Jadi cukup kuat untuk kita sama teman yang kita ajak bicara saja yang dengar seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang harus diperhatikan juga adalah ketika kita mau izin nih meninggalkan meja makan. Boleh sekali izin, tapi jangan lupa untuk permisi. Nah, misalnya bilang permisi, saya permisi sebentar, mau keluar, nanti saya akan kembali lagi seperti itu. Misalnya kita mau ke toilet, tidak perlu dibilang oh permisi saya mau ke toilet gitu, tidak perlu dibilang, atau permisi saya mau ngangkat telepon, tidak perlu dibilang. Jadi cukup bilang permisi saya akan kembali lagi sebentar ya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita belajar cara duduk dan sikap-sikap umum yang harus kita ikuti ketika fine dining, sekarang kita belajar peralatan makan yang akan dipakai saat fine dining seperti itu. Tapi sebelumnya jangan lupa napkinnya diletakkan di atas pangkuan. Posisinya yang lipatan itu paling dekat ke tubuh seperti itu. Letakkan di atas pangkuan. Nah, sekarang kita masuk ke silverware-nya. Di sini ada banyak banget peralatannya, tapi jangan bingung karena sebenarnya ini tuh ada rule of thumb-nya, yaitu silverware-nya dipakai dari yang paling luar ke yang paling dalam. Nah, pertama saya jelaskan dari piring yang paling besar. Piring paling besar ini untuk main course kita. Di sebelah kiri kanannya ada pisau, sendok, dan garpu. Yang dimana pisau dan sendok itu di sebelah kanan dan garpu di sebelah kiri. Nah, ini banyak, tapi jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung di mana kita makan. Karena jumlahnya disesuaikan dengan makanan yang kita pesan. Seperti itu. Kalau di sini saya ada 2 pisau, 2 garpu, dan juga 1 sendok. Urutan pemakaiannya adalah dari yang paling luar, di mana yang paling luar ini digunakan untuk mengkonsumsi appetizer, lalu yang tengah, yang sendok besar ini untuk sup, dan yang paling dalam ada garpu yang besar dan sendok dan
pisau yang besar ini itu untuk mengkonsumsi main course kita hari ini, seperti itu. Nah, piring utama tadi yang ini, di depannya ada sendok yang lebih kecil, fungsinya untuk mengkonsumsi dessert. Lalu yang paling kiri ada bread and butter plate, piring untuk mengkonsumsi bread and butter. Ini bisa dilihat juga bahwa pisaunya untuk bread and butter itu bentuknya sedikit berbeda dari pisau yang akan kita pakai untuk mencicipi appetizer dan main course, seperti itu. Nah, yang paling kanan ada cangkir untuk coffee and tea, gelas untuk air putih, gelas white wine, dan gelas red wine. Nah, kalau teman-teman tidak mengkonsumsi wine, tidak masalah, nanti bisa dibilang kepada servernya gelasnya untuk diangkat saja gelas wine yang dua ini, gitu. Bedanya antara red wine dengan white wine adalah red wine digunakan untuk ketika kita mengkonsumsi red meat seperti daging rusa, domba, sapi, seperti itu. Nah, sedangkan white wine itu biasanya lebih cocok untuk yang poultry, jadi seperti fish, chicken, gitu. Nah, sekarang kita lagi nunggu makanan kita di serve. Iya, makasih Mbak. Iya Mbak, minta tolong nanti gelas wine sama centerpiece-nya diambil aja. Iya, makasih Mbak. Nah, di sini ini harusnya bread and butter gitu. Ini bread and butter, cuman tadi saya mesannya lebih ke bruschetta, gitu. Lebih ke bruschetta. Oh iya Mbak, silakan Mbak. Iya, makasih. Makasih Mbak. Nah gitu, nah bruschetta itu bread juga yang dipanggang, terus di atasnya dikasih kayak sayur-sayuran gitu. Bisa dipilih sebenarnya toppingnya tergantung chefnya gitu. Nah ini kebetulan bruschettanya saya dapat yang atasnya dikasih paprika sama ada sausnya gitu. Ini bisa dipindah, waktu mau dimakan bisa dipindahin ke tengah. Dan ini tadi piring utamanya yang untuk main course itu udah diangkat sebelumnya. Jadi sebelum mulai dessert itu piring utamanya sudah diangkat gitu. Nah ini, oh iya, makan bread and butter itu harus pakai tangan ya. Jadi nggak pakai sendok atau garpu atau pakai pisau butternya. Jadi makannya pakai tangan. Terus waktu ngunyah harus mulutnya ditutup gitu. Jadi diusahakan suara ngunyahnya seminimal mungkin. Nah ini aku udah ngabisin bruschettanya. Selanjutnya kita bakal disajiin appetizer. Nah sebelum kita mulai makan appetizer kita, aku mau ngingatin kalau misalnya nih habis ngunyah gitu, terus kita mau ngobrol dulu sama teman kiri kanan, itu mulutnya bisa dielap dulu dengan napkin tadi. Jadi kayak ditotol-totolin gitu sekitar mulutnya. Jadi nggak ngerusak makeup, nggak ngerusak lipstick seperti itu. Terus dikembaliin ke pangkuan gitu. Oh ya, makasih Mbak. Iya, makasih. Ya. Ini appetizernya kebetulan aku pesannya yang seafood calypso. Kita cobain ya. Tadi jangan lupa pakainya dari garpu dan pisau yang paling luar. Ini, oke. Tadi kita sudah menikmati hidangan appetizernya. Sekarang kita menunggu untuk dihidangkan sup yang namanya pumpkin cream soup. Kita tunggu dari servernya ya. Makasih Mbak. Iya. Makasih. Nah ini pumpkin cream soupnya. Dan kalau misalnya kita pesan sup itu memang akan dihidangkan bersama bread sama roti. Tuh. Jadi makannya bisa dengan rotinya atau langsung supnya dengan sendok sup begitu. Dipindahin dulu rotinya, karena saya mau makan langsung supnya dengan sendoknya. Oke. Nah cara nyendokin yang benar itu menjauhi tubuh. Jadi keluar seperti ini. Oh, terus. Ini rotinya saya singkirkan aja bentar. Nah seperti
seperti itu. Mungkin teman-teman notice kalau porsi dari hidangan fine dining itu sangat kecil. Itu alasannya karena kita makannya di banyak courses seperti itu. Jadi tadi sudah ada bread and butter, appetizer, sekarang soup, dan kita masih akan menikmati hidangan main course dan dessert seperti itu. Makanya porsi dari hidangannya kecil-kecil. Nah, setelah ini, setelah soup, kita akan menikmati hidangan main course. Nah, tadi supnya sudah diangkat oleh server karena kita akan menikmati main course yaitu filet mignon. Cuman sebelum kita menikmati main course, saya ingin menjelaskan cara memegang gelas yang benar. Jadi, jangan pernah memegang gelas dari bawah seperti ini. Oke, mau baik itu gelas red wine, white wine, air putih, jangan, karena cara memegang gelas yang benar adalah dipegang tangkainya seperti ini. Tuh, pegang tangkainya. Dan kalau yang cewek kan kita biasanya pakai lipstick. Nah, biasanya lipstick itu nge-stain ke gelas. Kalau lipstick kita nge-stain atau transfer ke gelas, usahakan untuk minum dari spot yang sama. Jadi nanti bekas lipsticknya tidak di sekeliling gelas seperti itu. Saya cobakan dulu. Oh ya, main course kita. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Nah, ini menunya namanya filet mignon. Jadi filet mignon itu adalah tenderloin yang disiram dengan mushroom sauce dan ditemani dengan french fries dan salted vegetables. Kita tin. Nah, bisa dilihat ini ukuran tenderloinnya besar. Jadi ketika mau dimakan dipotong dulu kecil-kecil. Nah, tapi jangan dipotong kecil-kecil sekaligus. Jadi jangan langsung dipotong kecil-kecil semua, baru pisaunya diletakin terus dimakan dengan garpu gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi cukup dipotong yang mau dimakan saja. Nah, bisa dilihat, ini saya meletakkan pisau dan garpunya dalam posisi seperti huruf V terbalik. Jadi sudut yang kecilnya menghadap saya. Nah, ini tandanya kalau misalnya diletakkan pada posisi seperti ini, tandanya saya belum selesai makan, tapi saya akan berhenti terlebih dahulu. Mungkin untuk permisi meninggalkan meja atau berbicara dengan partner saya makan seperti itu. Kalau sudah selesai nanti, posisinya diubah seperti ini. Jadi menghadap ke arah pukul 4 atau 5. Di atas. Nah, ini kita sudah dihidangkan course makanan terakhir, dessert, yaitu creme brulee cheese. Dan biasanya kalau dessert sudah dihidangkan, yang lain-lain, jadi silverware yang lain, tadi ada bread and butter plate, terus ada sendok-sendok yang lain, itu sudah diangkat oleh servernya. Jadi tinggal sendok untuk dessert dan dessertnya. Ini kebetulan coffee and tea-nya di serve bersamaan dengan dessert. Ini saya pilihnya coffee. Begitulah tata cara table manner untuk fine dining ala Western Standard. Terima kasih.